Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Sylvia Grandis dengan NIM 314021000045 akan menyampaikan materi tentang haul sahabi. Pengertian haul sahabi. Secara bahasa, haul artinya perkataan, pendapat dari kata hala dan haulu, haulan. Adapun sahabi secara bahasa artinya sahabat, teman karib, kawan akrab. Dari kata sahiba, syahibabu, sahabatan, wasyuhabatan. Secara istilah, haul sahabi artinya pendapat sahabi yang telah dia katakan atau dia kerjakan, dan dia tidak menyatakannya dari Nabi Muhammad SAW. Bila seorang sahabat meriwayatkan sebuah perkataan atau perbuatan dari Nabi, maka perkataan dan perbuatan itu merupakan hadis, bukan haul sahabi. Dengan demikian, haul sahabi berupa dua macam. Yang pertama, perkataan sahabat, dan yang kedua, perbuatan sahabat. Jadi, meskipun itu artinya perkataan, namun haul sahabi artinya pendapat. Di mana jika yang namanya pendapat itu bisa diungkapkan secara lisan atau perkataan, dan bisa diungkapkan melalui tindakan atau perbuatan. Contoh haul sahabi. Berikut beberapa contoh haul sahabi. Yang pertama, talak 3 yang diucapkan sekaligus. Pada zaman Rasulullah SAW, bila seorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka dihitung hanya talak 1. Itulah keputusan Rasulullah SAW. Pada zaman Umar bin Khattab, bila seorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka tetap dihitung talak 3. Di mana suami tidak boleh rujuk pada istrinya kecuali istrinya itu sudah menikah dengan yang lain dan bercerai. Yang kedua, azan sholat Jumat 2 kali. Pada zaman Rasulullah SAW, azan untuk sholat Jumat itu hanya dilakukan sekali. Namun pada zaman Utsman bin Affan, azan untuk sholat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tambahan azan itu dilakukan karena jumlah kaum muslimin semakin banyak. Dan perlu diketahui bahwa azan tambahan itu dilakukan di pasar. Tujuannya mengumumkan kaum muslimin yang masih ada di pasar untuk segera meninggalkan pasar. Jadi azan tambahan itu tidak dilakukan di masjid seperti zaman sekarang. Yang ketiga, kijang disamakan dengan kambing. Para sahabat menyamakan hukum kijang dengan kambing. Tentu saja kijang di sini bukan merek kendaraan roda 4, melainkan nama binatang yang secara kasat mata memang mirip dengan kambing. Karena sama dengan kambing, maka kita juga boleh melaksanakan akikah dan kurban menggunakan seekor kijang. Macam-macam haul sahabi. Yang pertama, haul sahabi yang tidak bisa dinalar. Para ulama sepakat bahwa haul sahabi yang tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil dengan anggapan bahwa haul sahabi seperti ini sebenarnya merupakan hadis. Namun para sahabi atau sahabat itu tidak menyebutkannya sebagai hadis. Contohnya, haul sahabi yang menyamakan kijang dengan kambing. Yang kedua yaitu haul sahabi yang mansyur dan tidak ada haul sahabi lain yang berseberangan. Haul sahabi sejenis ini juga disebut dengan ijma sukuti. Suatu haul sahabi itu menjadi mansyur karena dua kemungkinan, yaitu yang pertama, banyaknya sahabi atau sahabat yang ikut menyampaikan pendapat dalam kasus terkait. Yang kedua, sahabi atau sahabat itu merupakan salah satu khalafur Rasyidin atau Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Ali. Contohnya keputusan Umar bin Khattab memberlakukan talak 3 yang diucapkan sekaligus sebagai talak 3. Yang ketiga, haul sahabi yang berseberangan dengan haul sahabi yang lain. Ada kalanya para sahabat berpendapat mengenai hukum suatu kasus, sehingga terdapat beberapa haul sahabi, contohnya pendapat Abdullah bin Umar, bahwa bola mata merupakan bagian dari wajah, sehingga wajib terkena air. Bila kita wudhu, maka mata harus terbuka atau melek, supaya bola mata terkena air wudhu. Sementara para sahabat yang lain berpendapat bahwa bola mata bukan sebagian dari wajah, sehingga ketika kita wudhu tidak boleh membuka mata, boleh pula menutup mata.
Yang keempat, haul sahabi yang tidak masyhur dan tidak diketahui apakah ada haul sahabi lain yang berseberangan. Ada kalanya seorang sahabat memiliki suatu pendapat, namun tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya, pendapat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas akan keabsahan orang yang tayamum menjadi imam bagi jamaah yang berwudu. Dan hal ini telah Ibnu Abbas kerjakan. Beliau pernah tayamum dan menjadi imam bagi jamaah yang berwudu. Kedudukan haul sahabi. Yang pertama, haul sahabi yang tidak bisa dinalar. Para ulama bersepakat bahwa haul sahabi yang tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil, dengan anggapan bahwa haul sahabi seperti ini sebenarnya merupakan hadis. Namun, para sahabi atau sahabat itu tidak menyebutkannya sebagai hadis. Meskipun para ulama sepakat bahwa haul sahabi tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil, namun mereka bersepakat pendapat mengenai mana saja kasus yang dianggap masuk dalam kelompok ini, dan mana kasus yang dianggap tidak masuk dalam kelompok ini. Sehingga ada ulama yang banyak mengambil haul sahabi dan ada ulama yang sedikit mengambil haul sahabi. Yang kedua, haul sahabi yang mansur dan tidak ada haul sahabi lain yang berseberangan. Kedudukan ijma sukuti ini para ulama berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, para ulama Hanafiyah dan Hanabiyah berpendapat bahwa ijma sukuti ini merupakan dalil karena diamnya sebagai para mutajid yang lain itu dianggap setuju dengan para mutajid yang sudah menyatakan pendapatnya. Para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ijma sukuti itu bukan merupakan dalil karena diamnya sebagai dari para mutajid itu belum tentu setuju karena jadi diamnya sebagian dari para mutajid karena sebab-sebab takut kepada penguasa yang zalim dan tiran. Yang ketiga, haul sahabi yang berseberangan dengan haul sahabi yang lain. Para ulama akan memilih salah satu dari haul sahabi yang ada, yaitu haul sahabi yang lebih dekat kepada sebuah dalil. Cara para ulama ketika menghadapi hadis-hadis yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencari titik temu. Bila tidak bisa mendapatkan titik temu, maka pilih salah satu hadis yang paling kuat dengan berdasarkan dalil yang lain. Yang keempat, haul sahabi yang tidak mansyur dan tidak diketahui apakah ada haul sahabi yang lain yang berseberangan. Pada haul sahabi seperti ini, para ulama berpendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau haul Habib, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa haul sahabi seperti ini merupakan dalil. Yang kedua, Imam Syafi'i berpendapat bahwa haul sahabi seperti ini merupakan dalil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.